Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan membuat tutorial umpan geolobop dragon ya. Untuk alat dan bahannya akan saya sertakan di link deskripsi. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Tonton videonya dari awal sampai akhir, jangan di skip ya. Langkah pertama yang kita persiapkan adalah kayu yang telah kita potong kecil, kemudian kita ukur sepanjang 6 cm. Kayu yang digunakan adalah kayu pulai. Kayu jenis ini sangat ringan ya teman-teman, sehingga cocok digunakan untuk membuat lure ya. Setelah kita ukur dan pas 6 cm, dan apabila kelebihan kita potong saja teman-teman. Pokoknya intinya harus pas 6 cm, nggak boleh lebih. Setelah itu kita rapikan saja teman-teman ya, setiap sudutnya, agar mudah kita untuk menggambar malnya nanti. Kita kira-kira aja teman-teman ya untuk tahap kerapiannya. Apabila sudah rapi, kita bikin bagian mulutnya. Untuk bagian mulutnya ini kita ukur sepanjang 1,5 cm. Untuk desainnya kita tidak menggunakan mal ya, kita langsung kira-kira aja teman-teman. Apabila ingin mencontoh, tiru aja ukuran gambar di video ini ya. Oh ya teman-teman, untuk pembuatan video tutorialnya ini cukup panjang durasinya ya. Jadi saya pecah menjadi 2 video. Untuk video kali ini saya cuman sampai di tes actionnya aja ya teman-teman. Untuk pewarnaannya nanti akan saya bagi menjadi video tersendiri ya teman-teman. Untuk linknya akan saya sertakan di link deskripsi dan di pojokan atas. Terus saksikan ya teman-teman. Untuk ukuran ekor kita gunakan ukuran 5 mm ya teman-teman. Kita ukur 5 mm. Kemudian setelah itu akan kita garis antara mulut ke ekor. Di sini kita tidak menggunakan mal sama sekali teman-teman. Kita hanya menerka-nerka aja antara ukuran kepala dan ekor. Tarik garis antara ukuran atas dan ukuran ekor. Sekiranya sudah pas, kemudian kita tarik lagi garis bawah, kemudian di daerah antara kepala itu kita kasih lengkungan sedikit. Dan apabila teman-teman ingin mencontoh, contoh aja gambar yang ada di video ini ya. Setelah itu kita potong menggunakan cutter daerah yang di luar garis. Kita mulai dari posisi bodi samping ya teman-teman. Untuk mempermudah kita memotongnya, kita gunakan gergaji besi ya, karena kayu ini sangat ringan, mudah dipotong teman-teman. Kita potong lurus aja sesuai pola yang telah kita gambar ya. Kemudian kita rapikan lagi menggunakan cutter daerah di luar garis sampai bodi kasarnya itu kelihatan ya teman-teman. Ya kira-kira seperti ini teman-teman, bodi kasarnya yang sudah jadi ya. Kemudian setelah itu kita bikin lagi pola untuk bagian atas. Setelah ketemu bagian tengah atasnya teman-teman, nanti kita tarik garis saja dari bagian atas sampai seluruh bodinya itu melingkar ya. Kita mulai dari bagian atas. Untuk bagian mulutnya teman-teman, mulut bodi ini kita bikin garis melingkar. Teman contoh aja gambar yang ada di video ini ya. Di sini kita tidak menggunakan mal sama sekali ya. Untuk pulpen yang kita gunakan itu pulpen snowman yang permanen ya. Di sini kita hanya menerka-nerka aja teman-teman. Setelah itu kita potong menggunakan cutter ya teman-teman, pola di kepalanya itu. Kita bulatkan saja sesuai dengan pola yang telah kita gambar. Di tahap ini hanya untuk memperjelas gambarnya ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan pulpen kembali untuk memperjelas gambar pola yang digambar. Langkah selanjutnya kita bikin pola body ya, pola body atas. Untuk gambarnya teman-teman contoh aja
di video ini. Setelah pola bodinya digambar teman-teman, kita potong aja menggunakan cutter ya di luar garis. Kita bentuk aja sampai bodi kasarnya itu kelihatan. Untuk di tahap ini kita membuat bodi samping ya. Bodi samping itu agak sedikit melengkung ya, mengecil di bagian leher. Jadi teman-teman contoh aja gambar yang ada di video ini. Di sampingnya itu harus seimbang ya teman-teman. Jadi ukurannya itu harus pas, harus sama. Kita garis aja biar kelihatan pas, kemudian kita rapikan lagi menggunakan cutter. Kira-kira seperti inilah bentuk kasarnya teman-teman. Untuk tahap selanjutnya kita haluskan saja teman-teman ya, menggunakan mesin amplas ya. Ini mesin bor yang dikasih amplas untuk mendapatkan hasil maksimal. Apabila teman-teman tidak mempunyai mesin ini, bisa menggunakan amplas kasar ya. Setelah itu kita rapikan lagi teman-teman. Untuk bagian bodinya kita menggunakan cutter. Tahap selanjutnya kita mulai pengamplasan ya teman-teman. Kita menggunakan amplas kasar yang berukuran P80 nih ya. Setelah kita amplas kasar, kita lanjutkan lagi dengan menggunakan amplas yang halus ya teman-teman, supaya hasilnya lebih rapi. Tahap selanjutnya kita bikin kunci mulut depan ya teman-teman. Kita lingkari di daerah tengahnya itu, dan kita kasih garis di bagian pinggir mulutnya itu teman-teman. Ini hanya dasar ya, kita menggunakan cutter untuk melubanginnya. Kira-kira hasil dasarnya seperti ini teman-teman. Setelah itu baru kita haluskan dan kita besarkan lubangnya teman-teman menggunakan bore up ya. Kita menggunakan mesin ini supaya hasilnya lebih maksimal. Di sini juga kunci dari keberhasilan kita membuat lure ya teman-teman. Setelah itu bagian dalamnya kita haluskan lagi teman-teman menggunakan amplas yang halus ya. Apabila teman-teman tidak mempunyai bore up tadi itu, teman-teman bisa melubangin dengan cutter ya, dan terus diamplas sampai hasilnya seperti ini. Tahap ini adalah tahap pemasangan kawat ya teman-teman. Kita tandai di bagian mulut itu tidak terlalu ke atas dan tidak terlalu ke bawah ya, itu sedang lah, kita kira-kira aja teman-teman. Contoh aja gambar yang ada di video ini ya. Kita tandai juga di bagian ekornya. Setelah itu kita bor menggunakan mata bor berukuran 1 mili ya. Kita bornya itu dari bagian depan ya, depan mulut itu. Kita bornya itu lurus, itu jangan sampai tembus teman-teman. Kita balas lagi nanti dari bagian ekornya. Nanti kalau kita luruskan nggak bakal ketemu dia. Kira-kira hasilnya seperti ini teman-teman. Ini sudah tembus ya. Setelah
Sudah tembus ya teman-teman dari bagian mulut ke bagian ekor. Kita pasang kawatnya. Kawat yang kita pakai ini kawat stainless ya, yang berukuran 1 mm. Sebelum kawat dimasukkan, kita bengkokkan dulu teman-teman menggunakan tang loop ya, untuk menghasilkan bulatan dari kawat tersebut. Kira-kira hasilnya seperti ini teman-teman. Tahap selanjutnya baru kita masukkan kawatnya teman-teman dari bagian mulut depan. Posisinya itu harus pas teman-teman, jangan sampai ke samping, dan bentuknya harus tegak ke atas. Untuk kawatnya lebih tahan dan kuat, kita kasih serbuk kayu teman-teman. Kita masuk lubangnya itu, kemudian kita lem menggunakan lem Korea ya. Kita lumurin di bagian mulutnya. Kira-kira seperti ini hasilnya teman-teman. Kita tunggu sampai kering ya. Kira-kira seperti ini teman-teman ya, hasil yang kita bikin tadi. Tahap ini kita bikin ringnya teman-teman. Kita bengkokkan kawatnya ke samping sampai nanti berbentuk bulat ya. Kita bengkokkan menggunakan tang. Kira-kira seperti ini teman-teman. Kemudian apabila berlebihan kita potong, kita ukur ya teman-teman, sesuai dengan ukuran yang kita bikin. Kita bengkokkan kembali dan masukkan sisa dari kawat itu ke dalam. Itu harus benar-benar masuk teman-teman, biar hasilnya kuat. Ini teman-teman hasil pemasangan kawat kita ya. Untuk bodinya kita lumurin dengan lem ya teman-teman, agar mendapatkan hasil yang maksimal, dan kayu itu lebih tahan dan kuat ya. Setelah lemnya kering, kita amplas kembali teman-teman menggunakan amplas halus ya, supaya hasilnya lebih rapi dan mulus ya. Tahap selanjutnya kita mau membuat lubang ya teman-teman di bagian matanya. Kita tandai dulu menggunakan pulpen, baru kita bor. Dikira-kira aja teman-teman untuk ukuran matanya. Kita menggunakan bor yang berukuran 5 mm ya. Masuk ke tahap pemasangan hooknya teman-teman. Kita menggunakan hook berukuran 2/0 ya, Kenzi. Sebelum dipasang hooknya, kita menggunakan pemberat ya, timah. Oh ya teman-teman, untuk pemasangan hooknya udah kita rakit dahulu ya. Untuk selengkapnya nanti nonton aja di video-video kita, akan saya sertakan di link deskripsi dan di pojok kanan ya. Di situ lengkap ya pemasangan hook. Untuk pemberatnya kita masukkan aja di bagian hooknya teman-teman. Kita jepit menggunakan tang. Ya kira-kira seperti ini jadinya. Untuk pembungkus hooknya kita menggunakan selongsong bakar ya teman-teman. Selongsong bakar ini mudah didapat, banyak dijual di toko-toko bangunan. Kita masukkan aja
pelindungnya itu ke dalam hooknya, kemudian kita bakar. Untuk pemasangan safety hooknya kita rekatkan menggunakan lem ya teman-teman. Ini ukuran panjang safety hooknya diukur sesuai selera masing-masing, bisa pendek atau panjang dan bisa kita belah ya teman-teman. Kita pasang skirtnya teman-teman, kita masukkan aja ke dalam ringnya itu, nanti akan kita ikat menggunakan PE ya. Ini dipasang hanya untuk coba test actionnya teman-teman ya. Ya, kemudian setelah itu baru kita kaitkan hooknya itu ke ringnya. Oke teman-teman, lure yang kita bikin sudah hampir selesai ya, sudah 80% jadi. Sekarang kita mau tes actionnya ya. Oke teman-teman, kita mau tes actionnya. Sambar. Sambar. Udah, langsung ambil. Belum dibalas. Berhasil ya? Oke teman-teman, umpannya mantap. Berhasil ya teman-teman. Udah, Be.